Lorem Saya itsumuan Pendeta look up. HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 27 Februari 2024, tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bertobatlah supaya kamu hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam bacaan kitab Yehezkiel, kepada Yehezkiel diberi tugas oleh Allah untuk menjaga umat Israel dari kejatuhan dalam dosa dan ketidaktaatan. Yehezkiel diperintahkan untuk memperingatkan umat Israel yang berbuat jahat supaya mereka bertobat. Pertobatan umat dari kelakuan yang fasik akan mendatangkan kehidupan. Sebaliknya, jika umat tidak bertobat dan mereka tetap hidup di dalam dosa, akan mendatangkan kematian. Tuhan penuh belas kasihan dan Dia tidak berkenan kepada kematian orang jahat atau orang fasik, seperti yang disampaikan dalam nats renungan hari ini. Artinya, tidak peduli betapa benarnya bangsa itu hidup di masa lalu, jika umat tersebut sekarang berdosa, mereka harus segera berpaling kepada Allah untuk memperoleh hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah kita saat ini? Apakah kita menuju kehidupan atau kematian? Mari kita bersama-sama menjawabnya. Tuhan memberi kita kesempatan untuk memilih kehidupan dan bukan kematian. Oleh karena itu, Tuhan berseru kepada kita, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Jadi memilih kehidupan berarti berbalik dari jalan yang jahat ke jalan-jalan Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, sudah terlalu jatuh ke dalam kubangan dosa misalnya, selagi ada kesempatan, itu bukan akhir dari segala-galanya. Kasih Allah jauh lebih besar dari kebobrokan hidup kita, dan kasih Allah itu diberikannya kepada kita supaya kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang dikehendakinya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, akhirnya marilah kita dalam hidup ini bangkit kembali, bangkit berjalan di jalan yang benar, di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang selama ini menurut kita memberikan kenyamanan kepada kita, tetapi berlawanan dengan firman dan kehendak Tuhan, segeralah tinggalkan, segeralah kita bertobat. Marilah kita saling mengingatkan supaya tidak ada di antara kita yang jatuh ke jurang kematian. Sebelum kematian itu benar-benar datang menjemput kita, jadilah kita penjaga umat Tuhan di dalam ketulusan, keadilan, dan kejujuran. Kalau ada kehidupan, mengapa memilih kematian? Bertobatlah supaya kamu hidup.
Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 172 ayat 2. O Yesus panondak, sesama dosaku, ale Tuhaki, alani mudarmu, nani lehoni, asal marohaku, salileng nai, ingot di hasitmu dohot mudarmi. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa yang bertahta di surga, kami puji dan muliakan nama-Mu, di mana Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kami di setiap langkah hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, terkadang dalam hidup di tengah-tengah dunia ini, karena banyaknya persoalan-persoalan kehidupan, terkadang kami jatuh, berjalan di jalan yang tidak Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kiranya kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu bertobat, supaya kami memperoleh hidup di dunia ini dan hidup di kehidupan yang akan datang di surga kelak yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu Bapa, selama di dunia ini, kiranya kami kuat dengan kuat kuasa daripada-Mu. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu, bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.